Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Kisah yang menarik tentunya masih pagar laut misterius. Pagar laut yang dibuat sepanjang 30 kilometer yang sampai sekarang belum diakui siapa pemiliknya, siapa yang memagari, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Padahal TNI Angkatan Laut, ya, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang semula ogah-ogahan, ya, kemudian komisi di DPR yang membidangi soal perikanan dan kelautan sudah turun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN juga sudah turun, tapi belum ada temuan atau indikasi siapa yang seharus bertanggung jawab. Gejala ini jelas menarik karena lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Membangun pagar laut sejauh 30 kilometer melewati beberapa polsek, koramil, kelurahan atau kecamatan, tapi tidak ada yang tahu itu proyek apa. Itu tentunya menjadi sesuatu yang menarik. Pengertian tidak tahu tentunya harus dibaca mengaku tidak tahu. Ya, itu terungkap kemudian setelah Presiden Prabowo memerintahkan agar pagar laut itu kemudian dibongkar. TNI Angkatan Laut, ya, dengan sorotan kamera yang begitu banyak, kemudian melakukan apa yang disebut sebagai operasi militer selain perang, military operation other than war, untuk membongkar pagar laut bersama dengan KKP, bersama dengan sejumlah aktivis. Kemudian langkah-langkah koreksi mulai dilakukan, misalnya Menteri Nusron Wahid membatalkan sejumlah sertifikat apakah itu hak milik atau hak guna bangunan. Tapi muncul pertanyaan, kenapa dibatalkan? Apakah ada sesuatu yang prosedur yang salah? Salahnya di mana? Siapa yang bertanggung jawab? Juga belum terlalu jelas. Apakah keluarnya sertifikat itu sebagai upaya atau hasil dari kolusi atau persekongkolan? Kita juga belum tahu. Yang juga menarik, apakah kemudian laut ini sudah dikapling-kapling dan kemudian dimunculkan hak guna bangunan dan hak milik. Yang juga menarik sekarang ini semuanya terlibat. TNI AL membongkar, ATR BPN membatalkan sertifikat, polisi mulai menyelidiki, Kejaksaan Agung juga mulai menyelidiki, KPK menerima laporan dari kelompok masyarakat untuk mengusut dugaan korupsi. Kalau itu ada. Tapi arahnya akan kemana juga tidak tahu. Jangan-jangan memang bisa saling menutup. Nah, saya setuju dengan pandangan Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi, yang mengusulkan ada semacam satuan tugas, ya, semacam task force, atau kalau saya lebih semacam komisi negara yang bisa mengatasi problem pagar laut. Bukan hanya sekedar pagar laut, tetapi adalah hal-hal yang berada di belakangnya. Komisi itu bisa beranggotakan semua elemen-elemen yang terlibat yang tentunya harus dipastikan tidak ada konflik of interest, juga kemudian elemen masyarakat sipil untuk menata ulang, belajar dari kasus pagar laut, kemudian bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki ke depannya seperti apa. Tanpa ada semacam komisi negara atau tim gabungan yang relatif independen, terasa ada kegamangan. Kegamangan untuk melangkah, kegamangan untuk bertindak dengan sejumlah alasan. Karena patut diduga bahwa pagar laut ini adalah bagian dari kesepakatan antara pemerintah lama dengan pengusaha dalam hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling
menguntungkan, ya saling menguntungkan untuk melakukan pembakaran laut yang kemudian mengarah kepada reklamasi pantai, sehingga kemudian itu dikonstruksikan sebagai masuk dalam bagian proyek strategis nasional, yang mungkin ini juga masih menjadi perdebatan, tapi ketika itu menjadi PSN tentunya semuanya harus kemudian mengamankan. Dan itu juga menjadi semacam kian kompleks ketika kemudian pada masa kampanye calon Presiden Prabowo mengasosiasikan dirinya sebagai kesinambungan dari Presiden Jokowi. Nah, dalam perspektif ekonomi politik, proyek pagar laut ini semacam state capture ya. State capture adalah kerjasama antara elit politik dan elit pengusaha yang saling menguntungkan untuk mendapatkan proyek itu, tapi kadang-kadang merugikan keuangan negara. Kepentingan itu saling berkelindan antara elit politik dan elit pengusaha, dan itu tentunya harus dikaji lebih jauh. Persekongkolan pengusaha dengan pemerintah lama adalah kongsi antara oligarki politik dan oligarki di kalangan pengusaha, yang itu disebut sebagai politiko bisnis predatory, yaitu perselingkuhan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi antara penguasa dan pengusaha yang pada sisi lain kemudian menimbulkan kerugian bagi publik. Itu bisa saja terjadi dengan sistem barter, termasuk barter investasi di ibu kota negara Nusantara dengan hadirnya pagar laut. Itu tentunya adalah masih spekulatif, sehingga butuh sebuah komisi, butuh semacam task force gitu untuk kemudian menemukan apa yang terjadi di balik pagar laut itu, dan kemudian bagaimana kemudian kita bangsa ini menata ulang hubungan antara pengusaha dan penguasa, karena banyak orang yang kemudian khawatir, termasuk Profesor Syarif Hidayat yang memperkenalkan sebagai demokrasi cukong, yaitu hadirnya pseudo state, yaitu state bayangan, pemerintah bayangan yang mengambil keputusan dan mendikte kebijakan-kebijakan negara. Pertanyaan yang kemudian juga muncul dari kasus pagar laut, mengapa bisa terjadi laut itu di kapling-kapling, ada hak guna bangunan, ada hak milik, itu juga kemudian perlu dijelaskan. Dan yang penting dari itu semua adalah bagaimana penyelidikan ini kemudian dipandu oleh moral, ya, dipandu oleh kejujuran untuk menyelesaikan persoalan ini. Seandainya memang betul ada kesepakatan antara pemerintah lama dengan pengusaha untuk membangun pagar laut yang kemudian dinegosiasikan dengan proyek-proyek yang lain, dan itu kemudian diakui sebagai sebuah kekeliruan, ya pemerintah baru kemudian bisa melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan itu dan kemudian dicarikan jalan keluar sehingga masalah ini bisa segera cepat selesai dan semuanya mendapatkan kemanfaatan, dan tidak bisa didekati dengan satu pendekatan, yaitu pendekatan hukum. Perlu juga ada pendekatan politik dan pendekatan ekonomi, dan ini butuh dilakukan dengan cepat agar tidak terjadi situasi yang memperhadapkan rakyat dengan rakyat. Horizontal konflik inilah yang harus betul-betul dicegah, sehingga negara harus betul-betul hadir menyelesaikan isu pagar laut. Langkah cepat ini harus dikerjakan agar masalah ini tidak semakin berekskalasi. Kebijakan yang memang salah, kalau memang salah harus dikoreksi. Hukum harus kemudian ditegakkan, siapa yang bertanggung jawab harus kemudian bertanggung jawab, dan kembalilah kepada teks konstitusi pasal 33 bahwa semua kekayaan alam di bawah dan di dasar adalah milik negara yang didedikasikan untuk kepentingan dari rakyat. Dan itulah tugas dari negara yang harus hadir untuk mengatasi berbagai problem-problem yang ada.